إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته أجمعين وإلى جميع العلماء عاملين الشهداء الصالحين جميع الأولياء جميع سلطان الشيخ عبد القادر الجيلاني والشاب الحسن الشاذلي والشاب يزيد البسطام وسكر محمد الإسلام وحامد الغزالي والشيخ أحمد التيجاني والشيخ البادي وسكر محسن جميع المذاهب الأربعة وإمام في العقيدة وإلى جميع المؤلفين حدثين فصل مصنفين وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا جميعنا في معهدنا سدكير أولا وآخرا جميع مشايخنا في معهدنا بركة أولا وآخرا ووصولهم وفورئهم من نسب من تعلق بهم وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من جداتنا وجداتنا موتانا من بنى وعمر هذا المسجد الروضة وغفر الله ذنوبهم بكم سيئاتهم وتقبل حسناتهم من الله عند درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورضوانهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. أما بعد حضرة المكرمين para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, asatidz, jamaah Masjid Ar-Raudhah, wabil khusus seluruh jajaran takmir Masjid Ar-Raudhah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah kumpul di masjid ini pada Rabu ketiga. Semoga ini menjadi wasilah kita kelak kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sang pembawa ilmu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masjid. Cuma masjid apa maksudnya? Karena kemarin saya lihat statusnya pengurus masjidnya dapat hadiah nih ya. Ternyata saya nyampe di sini ada selamat datang tim visitasi. Jadi saya kepikiran tadi sampai pagi tadi saya mikir mau materi apa maksudnya. Oh, materi yang ada masjidnya saja maksudnya. Kalau jujur tadi biasanya kalau kemarin 2 hari WA beliau materi apa monggo kalau request ya. Jadi saya tidak materi-materian nih pun baru tadi kepikir asar kalau baru berangkat materi soal masjid ya. Karena kebetulan masjidnya juga dapat barusan itu kok dalam rangka pakai ngaji nih rasanya kerap ngaji nih ya. Nggih temenan nggih. Tapi jenengan lek masuk ke masjid kula luwih kerepan nggih kok tiap hari ini pagi ada terusnya. Sampai saya saja tidak kebagian jam ya. Saking akeh sing sepuh-sepuh saya nggak kebagian jam, dilempar ke gedangan ini termasuk ya. Tapi masjidnya lebih bagus ini. Ini yang menang pun ya. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang masjid yang bagaimana, yaitu tentang karena hubungannya kita dengan dalil aswaja, ya tentu bukan masjid hasil visitasi ya. Tentu yang dibahas adalah hal-hal yang masih ada berhubungan dengan masjid yang masih dipertanyakan keabsahan atau dalil daripada itu. Apa bahasan kita? Yaitu kita akan bahas tentang sholat di dalam masjid yang ada makamnya. Wah, ini ya. Ada masjidnya ya, ada masjidnya. Masjid ada makamnya. Kan ada sebagian saudara-saudara kita, saya garis bawahi, ada saudara kita yang tidak mau kalau sholat di masjid yang ada makamnya. Kalau jenengan kan bebas ya, sholat di makam pun jadi kalau jenengan malah ya. Bukan di masjid, di makam jadi kalau jenengannya. Buktinya apa? Lah sholat gaib itu
Ya ketika jenengan lambat sholat di mana jenengan? Di makam, di atas. Pun. Kenapa? Karena memang ada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan tidak boleh hukumnya sholat di masjid yang ada makamnya. Mereka bertendensi dengan satu dalil bahwasanya ada ada dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ya. Memang pada waktu itu mereka itu menggunakan kuburan nabi-nabi mereka itu disolat di sana dan nyembah kepada kuburan. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri melaknat, la'anallah ya, dawuh kanjeng Nabi, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Dalil ini yang digunakan oleh saudara-saudara kita untuk melarang kita sholat di masjid yang ada makamnya atau di belakang masjidnya ada makamnya. Niki kalau di desa-desa itu banyak ya, makam itu di belakang masjid itu ya. Banyak ngeten nggih. Pendiri masjid itu kadang-kadang meskipun satu taruh di belakang. Iki ya apa lek kabeh dilaknat kabeh iki ya apa terusnya. Nah, niki sekarang kita kaji apakah itu benar atau tidak dalilnya. Nggih, ada masjidnya. Balak-balik tak sebut masjid pun. Perlu kita perinci sekarang. Salat ya. Salat di makam atau di kuburan itu mestinya harus diperinci dulu. Ada orang itu yang pertama salat di area pekuburan, di area makam. Di area makam. Saya kadang kalau hujan di Mbak Ot itu, saya salat di sana. Di timurnya Mbak Ot kan ada nggih. Iki kok kate nang masjid beres ngeten nggih. Kan ada di dalam kitab itu. Orang itu bisa menggugurkan jamaah kalau kira-kira datang ke tempat jamaah sampai basah. Bahkan Jumat juga termasuk, tapi aja ditiru. Mana-mana Jumatan sepi masjid dele itu Pak Udan ya. Pun ono payung sakniki ya. Saya salat ketan di sana. Enggak peduli pun siapa yang mengatakannya. Ada orang itu yang pertama yang harus kita pilah-pilah adalah sholat di kuburan. Yang kedua sholat di masjid yang ada kuburannya. Ini yang perlu dipilah. Yang ketiga memang sholat ke kuburan itu ya, menghormatnya kepada kuburan. Ini ya harus dipilah-pilah ya. Ojo biasa suudon moro-moro salah ngoten ya. Pun yang pertama kita bahas sholat di kuburan. Sholat di kuburan ini pada hakikatnya di kuburan, di area kuburan, makam umum nih lah. BN jangan mene-mene ya. Ritual saya ini dari guru saya, jamaahnya harus di makam ini ya. Makam yang umum sudah sekian tahun tidak ada lampunya sama sekali. BN ritual ngoten ya. Bagaimana secara hakikat? Di sini dijelaskan wal qabru muhtaram syar'an tauqirul mayyit. Secara umum kuburan tuh harus dimuliakan. Kenapa? Karena tauqir ya, menghormati kepada mayat yang ada di dalamnya. Buktinya apa? Lewat di atasnya, menginjak di atasnya, ada yang mengatakan haram. Berkane jenengan nang kuburan ana wong mati kan ngetut nang makam gitu. Hati-hati dipilih iki ndindase ya. Aja sampai liwat ndukure. Tauqir kita hormati. Apa contohnya? Bayangkan jenengan hidup. Jenengan mau dilingkahi gelem ndak kira-kira. Ini kan sudah mati, loh mati itu ya podo ya. Ada ahya fi kuburihim, ada dalilnya itu. Pun wa min thamma ittafaqal fuqaha ala karahati wal qabri wal masyi alaihi. Yang sepakat ulama mengatakan makruh meskipun ada yang mengatakan haram ya. Pun sekarang sholat bagaimana sholat di kuburan pemakaman secara umum pemakaman ini biar saya bilang tadi apa sholat di area pemakaman yang pertama, yang kedua sholat di masjid yang ada makamnya. Di sini di mana ada masjid yang ada makamnya? Nah, enten nggih. Oh, cocok nggih kena iki berarti ya. Hati-hati apakah di sana laknat semua? Ojo macam-macam nggih. Sing ngaji tak delok alim-alim iku, laknat semua yang alim-alim nanti ya. Pun
Ada saya tahu di Buduran nggih, Sayyid itu pas sebelahnya itu nggih. Tidak apa-apa ya. Pun naha antu ta'alakil mungkin akhiri amma khumis sholat fadhabil hanafiyah annahu tukrahu sholat fil makbarah makruh. Sholat di kuburan makam umum nggih makruh. Wa bihi qala Tsawri wal Auza'i li anna mawdhanun najasah tushbihu bil yahud illa idza kana fil makbarah mawdhi'un uidda lis shalah. Kecuali di makam itu memang ada tempat untuk sholat, ada musolanya. Iki misalkan ini area makam. Nggih, kemudian area makam. Kemudian ada musola di sebelah pojok. Enggak apa-apa sholat di musola itu. Tapi kalau di makamnya ini baru kena makruh. Enggak sampai haram apalagi dilaknat tidak, ya. Ini makam umum ya. Dan ini belum dibahas ya. Menurut mereka saudara kita tuh masjid ini. Ini makam umum masih belum ya. Bun. Wa fasala safi al kalam faqala tasih as-shalah fil maqam allati tahaqqaqa nafsuha bila khilafin fil madhab. Li'annahu qad ikhtalat bil ardi sadidul mauta hadza lam yasud tahtahu syai'un wa in basat tahtahu syai'un tukrahu. Ini jelas saya buka dalam kitab Fathul Mu'in I'adul Talibin ini ya, dalam kitab ini Imam Syafi'i mengatakan batal sholat di kuburan itu, tapi kuburan yang sudah digali mari digeduk jenengan sholat di kuno enggak ada lemek ya, napa apa lae. Karena ada kemungkinan di sana itu tercampur dengan tanahnya yang di bawah tercampur dengan bangkainya manusia, jasadnya manusia, tapi bukan jasadnya yang najis, apa? Belatung yang ada di mayat itu. Maka di belatung ini yang menyebabkan tidak sah. Nah, ini nggih, belatungnya, berarti bukan mayatnya. Itu jika tidak menggunakan alas. Jika menggunakan alas sah sholatnya, tapi makruh. Sah nggih. Jare semang PE ana meneh-meneh ritual baiat di makam kuno dan sholat sunnah di sana, setelah itu baiat dia. Pakai terpal ya enggak ada masalah, artinya sah. Tidak sampai haram, bahkan apalagi dilaknat, tidak sampai ke sana. Nah, makanya cara Syafi'iyah persis dalam kitab-kitab saya cek dalam kitab Fathul Mu'in I'adul Talibin sama itu sudah ya. Maka jadi li'annahu qad ikhtalata bil ardi sadidul mauta ya, ini kata ulat ya belatung nggih. Nah, manusia iku sing gare mati, sing gare najis itu bukan orang mati. Kalau yang meninggal kan suci kan, karena jasadnya manusia suci kan. Ah, pun hadza ilam yusat tahtau syai'un, jika tidak pakai alas. Lah kalau pakai alas ya sudah jelas sudah sah salatnya. Pun niki salat di area pemakaman. Lah sekarang yang kedua niki harus 5 menit niki maksimal 7 menit ya, karena jamnya. Wa salat, kemudian ada salat fil masjid allati bihi dharih, salat di masjid yang ada makamnya. Nah niki yang dipermasalahkan saudara-saudara kita. Kalau yang tadi itu mungkin terlalu banyak masalahnya versi mereka, meskipun versi kita tidak ada masalah ya. Yang paling urgent adalah di sini. Amma shalah bil masjid alladzi bihi dharihu ahadil anbiya alaihimus salam awis sholihin alaihimus salam sholihin. Salat di masjid yang di dalam masjid itu ada kuburannya, ada makamnya para nabi atau makamnya orang-orang soleh. Fahiya sahihah wa masyru'ah wa qad tasilu ila darajatil istihbab. Ini ulama ini ya. Salat di dalam masjid yang mana di dalam salat di masjid yang mana dalam masjid itu ada makamnya orang-orang soleh, ada makamnya para nabi atau orang-orang soleh, maka salat di sana itu sah hukumnya dan masyru'iyah, bahkan itu disyariatkan, disyariatkan, ada aturan dalam agama. Wa qad tasilu ila darajatil istihbab, bahkan pensyariatannya bisa hampir nyampe pada derajat sunnah sholat di masjid yang ada makamnya. Wah niki wa yadullu ala hadza iddatu adillah minal Qur'an. Mana dalilnya? Banyak dalilnya jarene. Iddatu adillah, banyak dalilnya dalam Al-Qur'an. Was sunnah an-nabawiyah, dari sunnah Nabi juga banyak. Termasuk juga dalil daripada perbuatan sahabat dan kesepakatan para ulama, lengkap dalilnya. Al-Quran oke,
hadis oke, ijma ulama oke ya, fi'lus sahabah oke, perbuatan sahabat juga. Yang dari Al-Qur'an, faqalu ibnu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Di sini jelas ya, lanattakhidanna alaihim masjida. Ini jelas dalam konteks ceritanya kisahnya Ashabul Kahfi ya. Haitsu ma'athara alaihimun nas faqala madum nabbi'ni alaihim bunyana lanattakhidanna alaihim masjida. Akan aku jadikan ini tempat sujudku. Masjid. Qaulul muhaddin wal ayah turihatidil qaul dunal istinkar. Dan di sini jelas lanattakhidanna alaihim masjida. Dalil yang menyebutkan Al-Qur'an. Maka kata para ulama disebutkan menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Ar-Razinya, beliau mengatakan na'budullaha fihi fi tafsiri lanattakhidanna alaihi masjida. Ketika menafsirkan lanattakhidanna alaihi masjida, na'budullaha fihi, saya akan menyembah Allah, beribadah kepada Allah di masjid ini, salat di masjid ini. Wanastabiqu atharul kahfi bisa bidzalikal masjid. Dan apa? Kita mengambil istibqa athar ya. Apa? Kita mengambil bekas daripada orang-orang soleh, bekas-bekasnya daripada ashabul kahfi, orang-orang baik. Wa qala Syaukani dzakara ittikhadz masjid yus'iru bi anna haula'il ladzina ghalabu 'ala amrihim humul muslimun. Ya. Tidak ada masalah. Ya dunnu ala ma dhahara li annal masajid lil mu'minin. Artinya apa? Dari ayat ini sudah jelas bahwasanya boleh orang itu sholat di masjid yang ada makamnya. Hadisnya juga ada ya. Ada hadisnya. Inna Aba Basir infalat minal musyrikin ba'da sulhil Hudaybiyah wa dhahaba ila sayfil bahar wa lahiqa bi Abu Jundal bin Suhail bin Umar ya. Ila akhirih. Suatu ketika ada salah satu sahabat ya seperti itu. Beliau itu masuk ke dalam masjid. Kemudian di dalam masjid ini ada salah satu makam para orang-orang soleh. Boleh enggak sholat di sana? Ternyata dilakukan oleh para sahabat. Ya, faqaddim ya kitab Rasulullah ala Abi Jundal wa Abu Basir yamut famata wa kitab Rasulullah biyadihi yaqra'uhu fadafanahu Abu Jundal makanahu wa bana ala qabrihi masjidan ya. Jadi ada di tempatnya sahabat meninggal, di sana dibangun masjid dan orang-orang sholat di dalam masjid itu. Berarti dari dalil sunnah juga ada. Nah, sekarang sahabat pernah melakukan tidak? Nah, dari fi'lu sahabat secara langsung. Kalau ini kan menjelaskan tadi ada sahabat dimakamkan di satu tempat, kemudian di tempat itu dibanguni masjid. Kemudian orang sholat di sana, kan boleh. Ada sahabat meninggal dikebumikan di tempat itu dan dibangun masjid. Lah sekarang ada ndak yang langsung sahabat sholat di masjid? Sholat di masjid yang ada makamnya. Tadi kan bahasanya secara umum kan ada makam dibangun masjid. Sekarang sahabat langsung sholat di masjid yang ada makamnya. Nah, ini contohnya amma fi'lu sahabah yattadihu fi mawqif dafni sayyidina Rasulillah wa ikhtilafihim fihi. Wa huwa ma hakahu Imam Malik indama dzakara ikhtilaf as-sahabah fi makan Abdul Habib faqala nasun yudfanu 'indal mimbar ya. Ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, itu kan sahabat-sahabat masih berbeda pendapat. Kanjeng Nabi dimakamkan di mana? Dimakamkan di mana para nabi ini? Anak Kanjeng Nabi ini. Memang ada di sini, ada yang mengatakan di sebelah mimbar. Memang ada, bahkan ada satu riwayat itu yang dimakamkan di Mekah karena tempat lahirnya. Ada yang mengatakan di Masjidil Aqsa karena tempatnya para nabi, ngoten ya. Wa qala akharun yudfan bil Baqi, ada yang mengatakan di Baqi saja, makam Baqi. Faja Abu Bakar, kemudian sahabat Abu Bakar datang, faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma dufina nabiyyun qattu illa fi makani illa tufiya fihi fa hufira lahu fihi. Ini ya. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya pernah mendengar Rasulullah ketika para sahabat bingung Rasulullah ini mau dimakamkan di mana. Para sahabat beda pendapat, akhirnya sahabat Abu Bakar datang, kemudian Abu Bakar mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dimakamkan seorang nabi, ya nabi itu tidak akan dimakamkan kecuali beliau dimakamkan di mana tempat beliau wafat atau meninggal.
Kebetulan Nabi wafatnya di mana? Fi hujrati Aisyah, di tempatnya Aisyah, di kamarnya Aisyah. Ya sudah dimakamkan di sana sudah Nabi. Selesai dalam hadis ini. Wajhud istidlal, mana yang kita pegang sebagai sebuah dalil, sebagai sebuah argumentasi? Anna ashab Rasulillah iqtarahu ayadfana 'indal mimbar wa huwa dakhil masjid qat'an. Mereka juga ada yang mengatakan pendapat kan Kanjeng Nabi dimakamkan di mimbar saja. Ini ya. Berarti kan Nabi mau dimakamkan di mimbar kan di dalam masjid. Yang pertama. Walam yungkir alim ahadun hadil ikhtirah. Tidak ada yang mengingkari semuanya. Bahkan termasuk sahabat Abu Bakar tidak mengingkari Nabi itu mau dimakamkan di sebelahnya mimbar, tidak ada masalah ya. Cuma karena berat dengan sabdanya Nabi itu dimakamkan di mana tempat beliau wafat. Tapi tidak ingkar, bukan berarti nggak setuju dimakamkan di situ, bukan, ya. Tapi ada sabda yang lebih kuat. Walam yungkir alim ahadun bal inna Abu Bakr i'tarad ala hadzal iktirah laisa li hurmati dafnihi fil masjid ya. Bukan karena haram ya memakamkan seseorang di dalam masjid, tetapi karena patuh pada perintahnya Kanjeng Nabi yang berupa sabda tadi. Wa inna tadbiqan li amri bi ayatuna fi makan qabtiruhi asy-syarif. Kemudian wa bi ta'ammulina, kesimpulan daripada ini adalah wa hadhil fi dzalikal makan najidu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubida fi hujrati sayyidah Aisyah. Nabi kan itu di wafat ya pada waktu ada di kamarnya Sayyidah Aisyah. Wa hadhil hujrah kanat muttasilah bil masjid. Ini yang perlu kita perhatikan. Kamarnya Nabi ini dekat dengan masjid, pas nyambung. Nah, ini ya. Ini kan juga bisa jadi kita apa sebagai acuan. Kamar Nabi nyambung dengan Masjid Nabawi. Alladzi yusalli fihil muslimun, yang mana di masjid itu semua orang muslim sholat di situ, bahkan rebutan ya, di raudhah bahkan rebutan. Ya semoga ar-raudhah menjadi rebutan juga nanti ya. Soalnya visitasi ini ya. Jadi nggak rebutan nih eman sertifikat ini ya. Ya ar-raudhah ya. Fawadul hujrah binisbat lil masjid kana takriban huwa nafsu wat ilmah abu tasbih hajriha fihi dharihun ahadil awliya fi zamanina. Kalau kita mengatakan bahwasanya makamnya Nabi ada pas di sebelah masjid dulu, sekarang masuk di dalam masjid, bahkan orang-orang yang di sebelahnya sholat ke masjid itu menghadap ke makam yang di belakang nih, yang di belakangnya raudhah, yang sebelah kiri pasti menghadap ke makam itu sudah. Itu saja kenapa kok tidak ada yang menentang? Yang maaf ya kasaran sing kawar-kawar jarene haram, jarene nggak oleh. Kenapa? Itu kok nggak dilarang itu salat di sana itu? Kok cuma yang ziarah saja haram, syirik dan sebelahnya. Wa ala alihi washabihi ajmain ya. Kenapa yang salat kok nggak dilarang itu? Sesuai apa alasannya kira-kira? Itu Nabi khusus. Wah, ini aman nih ya. Ojo sampai bilang khusus, belum selesai saya menjelaskan ya. Itu mengatakan kadang-kadang jawabannya seperti itu. Itu Nabi khusus. Kalau bukan Nabi tidak boleh. Ya. Sekarang pertanyaannya, wahuna kaman ya'taru ala hadzal kalam wa yaqul inna hadza khasun bin nabi jarene. Ini ku ya khusus Nabi ya. Itu Nabi tidak oleh. Lah sekarang pertanyaannya, lek anjene iku khusus Kanjeng Nabi tok, lek para wali enggak oleh didepi, ternyata di sana ada makam siapa saja? Abu Bakar dan sahabat Umar. Skala mana ya ngeten nggih. Kalau tadi mengatakan alasan itu Nabi tidak apa-apa kalau menghadap ke makam Nabi. Loh, di sana bukan makam Nabi saja, tapi juga ada makam sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Berani tidak mengatakan semacam itu? Mereka para sahabat itu pasti tidak berani, cuma mengatakan kita saja yang mengatakan oh ini ahli bid'ah, ahli sesat. Tapi para sahabat sejak dulu, bahkan yang sekarang melakukan pun itu tidak akan berani dia mengatakan mereka ahlul bid'ah. Buktinya apalah? Tahtajil dalil. Satu dari urian ini, kalau memang mengatakan itu khususiyah kepada makam Nabi, yang harus dicarikan dalilnya adalah ada ndak yang khususkan kepada makam Nabi? Tidak akan pernah ditemukan. Yang kedua, kalau memang khusus pada makam Nabi, ternyata di sana ada makam selain Nabi, yang itu tidak dilarang sholat di sana. Sejak zaman Nabi para sahabat sampai sekarang tidak pernah dilarang sholat di sana. Sejak dulu masih berdempet pas dengan
masjid sampai sekarang juga masuk di area masjid, tidak ada yang melarang. Makanya kalau melarang saja itu ya jangan senengane ngelarang ini bid'ah, syirik, ya neraka. Kalau ditanya mana dalil yang melarang, ya enggak nemu ngoten ya. Melarang sesuatu yang tidak ada larangannya itu bid'ah berarti ya. Makanya jare wong-wong, apakah perlu saya itu mencari dalil bagaimana hukumnya saya waktu ngaji bawa kitab yang seperti ini sama kitab HP. Itu angel ngoten nggih. Kitab HP ini ya. Kadang-kadang kan seperti itu mereka. Maka di sini kan mas sahabat yusalluna fil masjid muttasil bihadil hujrah. Semua para sahabat salat ya di masjid yang pas muttasil sambung dengan Masjid Nabawi pada waktu itu. Sekarang sudah menjadi bagian daripada Masjid Nabawi. Dan yang mengatakan itu bid'ah, itu sesat, mereka juga tidak berani, tidak melarang juga ya. Paling di tebanggaan mungkin sholat pisan di Gunung Rasan ya. Bon, artinya apa? Ijma'il ummah wa al-fi'li wa iqrari ulama'iha lidalik sholatul muslimin salafan wa khalafan fi masjid sayyidina Rasulillah wal masajid allati bana allati biha adrihatun bi ghairi nakir. Sepakat ulama-ulama terdahulu dari kalangan ulama salaf dan khalaf, kecuali salaf yang pakai i ya. Ulama salaf dan khalaf sepakat bahwasanya sholat di Masjid Nabawi dan di masjid-masjid yang dimana di dalam masjid adalah makam para aulia, makam-makam orang-orang baik, itu semua dikatakan sah dan tidak ada larangan, bahkan itu disyariatkan sampai pada mendekati taraf kesunahan. Kalau di raudhah CC, karena raudhahnya ini sudah istimewa lagi. Waqafu wa wafaqu ala idkhalil hujur asy-syarifah fil masjid nabi wa hiya biha thalathu quburan niki. Walam ya'tarif minhum illa Sa'id bin Musayyib ila akhirih. Pun sekarang yang terakhir yang biasanya digunakan oleh saudara-saudara kita, bahwasanya orang-orang yang sholat di masjid yang ada kuburannya itu tidak sah, itu syirik, itu dilaknat. Mana dalilnya? Ini mereka salah paham atau memahami dalil tapi disesuaikan dengan kehendak kemauan mereka sendiri. Mana dalilnya? Tadi saya sebutkan. Yang ketiga, tadi kan sholat di area pemakaman. Kemudian yang kedua, sholat di masjid yang ada makamnya. Sekarang badan sholatnya jangan ngedepe nang kuburan. Sholat nang kuburan, ibadah nang kuburan. Lah baru ini dalilnya mana? Wattikhadul qabri masjidan alladhi warada fihi an-nahyu 'anil nabi laisa wa ma dzakara min bina'il masjid bi jiwari durahin. Sedangkan dalil yang mengatakan bahwasanya Rasulullah melaknat ya, kata Rasulullah, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini tidak sama dalam kasus kita yang tadi. Kalau kasus kita yang tadi, kita sholat di masjid yang ada makamnya, sholatnya tetap kita ibadah kepada Allah. Yang dilaknat itu apa? Sholatnya memang kepada makam itu, nyembah nang makam, ibadahnya ibadah ke makam, taatnya taat ke makam. Ya kalau seperti itu tidak nunggu di masjid ya. Meskipun jenengan di rumah, di musola dikasih gambar niat sujud kepada gambar itu ya tidak boleh, berarti ya salah sasaran. Nah, ini yang parah ya. Apa? Kebiasaan dari saudara-saudara kita. Fakana yambaghi 'alal muslimin ay ya'rifu surah al-manhi anha. Sebaiknya orang yang merasa Islam, sing islami sing kuat, ojo biasa mensyirikkan saudaranya yang lain. Dipikir dulu mana contoh itu yang dilaknat oleh Nabi, mana yang diperbolehkan, bahkan mana yang disunnahkan oleh syariat. La ayyantathiru ila ma fa'alahul muslimun fi masajidihim. Jangan hanya sekedar melihat pokok ono uang bayang di masjid, ono makame padha beda kanjeng Nabi yang melaknat, Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani. Jangan. Tsumma yaquluna, kemudian mengatakan innal hadis farada fil muslimin. Wah ini ya. Ini hadisnya ini cocok sudah dengan hadis Allah melaknat orang Yahudi. Ini dalilnya. Jangan cek di mana-mana. Ini hadisnya yang dipakai. Saya sempat ngecek tadi ya. Oh ternyata ini memang dalilnya yang digunakannya. Pun akhirnya apa? Fahada fi'lul khawarij wal a'yadu billah. Sing biasa ngarani dulure salah
bahkan mensyirikkan saudara-saudaranya, itu perbuatannya orang-orang Khawarij. Maka kalau ditanyakan adakah Khawarij pada hari ini, mungkin secara penamaan sudah tidak ada, tapi secara pemikiran mungkin masih ada. Sama dengan Mu'tazilah. Di dalam sejarah Mu'tazilah itu sudah punah, tetapi pemikiran masih ada menempel di kelompok ini masih ada pemikiran Mu'tazilah itu. Meskipun enggan saya sebutkan kelompok apa itu ya, tapi ada pemikiran Mu'tazilah itu masih ada. Sehingga ini ya, kama qala Ibnu Umar, dhahabu ila ayatin nuzilat fil musyrikin faja'aluha fil muslimin. Ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang musyrik tetapi dilemparkan untuk menghakimi orang Islam. Ini kebiasaannya orang-orang Khawarij. Contoh ya, napa malah ya, termasuk nih kan, wa allaisa lil insani illa ma sa'a barang ya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia berbuat. Dilihat itu dalam konteksnya siapa. Ulama tafsir juga beda. Kalau itu ayat itu diperuntukkan untuk menghakimi orang musyrik, ya jangan digunakan untuk menghakimi orang muslim. Maka sahabat Umar sendiri mengingatkan, dhahabu, ini orang-orang Khawarij, dhahabu ila ayatin nuzilat fil musyrikin faj'aluha fil muslimin ya. Banyak di antara golongan Khawarij mungkin pemikirannya yang masih ada sekarang, ayat-ayat atau dalil-dalil ayat Quran atau hadis yang diperuntukkan untuk orang musyrik malah diarahkan kepada orang muslim demi kepentingan sesaat, demi kepentingan apa kelompoknya sendiri. Jangan sampai. Niki sahabat Umar mengingatkan, falaisat hunaka kanisatun lin nasara wala ma'badun lil yahud ala hatil masjidil muslimin allati biha adrihah ya wallati yasiru ba'dhum annal hadis ja'a fi hadhihi surah. Kalau kita contohkan ya pada konteks-konteks masjid-masjid yang ada makamnya, itu tidak ada ya, orang itu hampir ya semua sholat ibadah tetap kepada Allah. Cuma kenapa kok orang itu sholat ke makam biasanya malam napa tepaan istilahnya ke ampel ya. Itu apa gunanya? At-tabarruk bi atharis sholihin. Kemarin sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kita mengambil berkah dari tempat-tempatnya orang-orang bekas orang-orang solih, dan itu dilakukan sahabat Aisyah melakukan, sahabat-sahabat melakukan. Bahkan kemarin pada waktu tabarruk napa contohnya? Ana wong loro langsung dicelupi banyune Kanjeng Nabi, bajunya bekas baju Kanjeng Nabi diminumkan. At-tabarruk suwu ya bi atharis solih itu diperkenankan. Maka kita itu ada istilah apa? Petilasan ya. Kita ikut duduk. Ada di Taif, masjid Taif itu seperti ini. Ada di Uhud itu gunung seperti ini, bekas Rasulullah. Kita duduk di sana ya. Itu juga at-tabarruk bi aswarisin. Apa? Menyebabkan hati kita agar supaya semakin lembut, mudah untuk mendengar, melakukan kebaikan. Enten pertanyaan. Tidak ada. Alhamdulillah ya. Saya lanjutkan ya. Walakinnal ulama ya baimu al-murad binadrin saki wa mattadha fi syurhim li hadil ahadits fa huwa min asy-syaikh as-sandi yaqulu sya'nil hadis wa murad bidzalika ay yahdar ummatahu ay yasna'u bi qabri ma sana'al yahud wan nasara bi kubri anbiya'ihim ittikhadihim tilkal kubur masajidah imma bisujud ilaiha ta'ziman au bi ja'liha qiblatan yatawajjahuna fi shalat nahwaha. Jadi menurut sebagian ulama memahami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan mengatakan tadi la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, bersujud kepada anbiya'ihim. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kok Kanjeng Nabi menyampaikan kalau itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kalau itu dilakukan oleh orang-orang Nasrani pada waktu pada zamanil madi, kenapa Nabi kok menyampaikan ini? Nah, ada yang bertanya misalkan, loh ini berarti untuk umat Kanjeng Nabi juga yang sampai sekarang melakukan? Tidak, menurut ulama justru ini Kanjeng Nabi mengingatkan agar supaya umatnya tidak menjadikan kuburan yang ada di dalam masjid, baik itu kuburannya anbiya, kuburannya orang-orang soleh, tidak dijadikan sebagai sesuatu yang disembah. Ini peringatan bahasanya. Makanya
Meniki ayyahdhar ummatahu ayyasna'u bi qabrihi ma al yahud wan nasara, agar supaya umatnya itu tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan daripada nabi-nabi mereka dijadikan masjid, jadikan masjid tempat sujud yang memang tujuannya menyembah kepada ahli kubur tersebut. Maka di sini sampai dijelaskan waqad naqal al-allama Ibnu Hajar al-Asqalani wa ghairu min syurah sunan qaul al-Baydawi qal Baydawi lamma kanatil yahud yasjuduna li kuburil anbiya ta'dhiman li sya'nihim wa yaj'alunahu qiblatan wa yatawajjahuna fi salat nahwa fattakhuduha awthanan la'anahumullah. Dalam mengartikan hadis tadi, seorang ulama pakar hadis ya Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwasanya yang dimaksud itu mengutip pendapat Imam Al-Baydawi, orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan yang sampai dilaknat oleh Allah itu adalah mereka yang memang menjadikan kuburan sebagai authanan, seperti berhala-berhala yang mereka sembah, sehingga sebab itu mereka mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Niki enten pertanyaan. Aduh lek ya ini sing takon sumpah kula niki ya. Ngare utang kula niki ya. Artinya begini, dalam konteks itu memang ada yang mengatakan ke sana. Cuma itu artinya larangan ini secara ilzam apa tidak ya? Memang ada yang mengatakan semacam itu ya. Karena hammam juga, kenapa kok di hammam itu kan mau diusyaitan, mau diunnajasah. Begitu juga bahasanya makbaroh. Memang dalam konteks Syafi'iyah tadi sudah saya sebutkan nggih. Apa kok di makbaroh niku kok malah makruh ya ngeten ya. Karena mau diunnajasah ternyata memang ngeten nggih. Alasannya memang itu ya. Makanya di dalam ya Anadut Talibin tadi juga di kitab penutup ngeten kitab anu janjene ya. Ini ya. Dalam Fathul Mu'in juga jelas sih kalau dalam Fathul Mu'in ya. Wa quriya salatun fi tariqin ya. Kemudian wa mau diumaksin bimakbarotin illam tahaqqaqa nafsuh ya. Jadi termasuk di tempat-tempat najis ya. Termasuk di tempat-tempat di kuburan. Kenapa? Karena mau diunnajasah. Sehingga kalau di situ artinya ngeten, ya tidak sampai dilaknat lah ngoten nggih. Cuma apalagi dikafir-kafirkan ngoten ya. As-sah. enten. Cuma makruh. Jadi kenapa nggih? Istimbatnya. Jadi istimbat larangan itu melarah kepada karohah, mboten sampai tahrim apalagi isyrak ya, musyrik mboten ya. Dalam wiritan di toilet makruh ya, aneh-aneh ya. Makruh nggih. Kita mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah di toilet itu makruh. Nggih, kadang-kadang sekarang pertanyaannya bukan itu yang sulit. Napa? HP ini adzan tepak ngenge. Iki lho. Iki sange. Nggih, ya HP lah ngoten nggih. Kadang ngaji kan panggilan suara panggilan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tepak ngenge ya apa iki ya? Wis HP ngeten ya. Bener ya. Kalau baca itu bahkan ada yang mengatakan haram kalau istihza. Makanya nun sewu sampai dijelaskan di dalam bab belakang di kitab apa dalam kitab syahadat, dalam kitab riddah itu. Ono uang iku wiritan sampai ngelakoni perkara haram di tempat sing elek. Niku bisa riddah. Contoh di sana nggih nun sewu nggih, nggawa Al-Qur'an ambek mudo nang jero jeding. Niki ada dulu yang seperti itu, kelakuan sing niki lho nggih, sing ilmu ireng-ireng ku jarene. Bukan yang putih, bukan apalagi yang merah, bukan ya. Jadi yang hitam itu ada seperti itu. Sehingga ada yang mengatakan ini sampai haram karena konsep istihza'nya. Hukmil aslinya karoha. Karena apa? Meletakkan maudhi' yang baik khair kepada maudhi' syarr. Meletakkan satu yang baik di tempat yang tidak baik, ini minimal makruh. Bahkan bisa haram, bahkan cara Mbah Hasyim Asy'ari
bisa murtad teko Mbah Hasyim Asy'ari niki. Maudhi'ul maddah nggih. Contoh gampangane. Ini pemahaman saya dalam kitab At-Tanbihatul Wajibat karangan Mbah Hasyim Asy'ari ya. Ono wong selawatan ambek musik niki. Iku minimal haram, bahkan iso murtad ya. Mergane kula lek ana arek nom-nom lek kate nyanyian-nyanyian tok wis lho ya. Ojo selawatan, lek selawatan enggak ada sing haram-haram iki wis ya. Selawatan tok. Ambek sing halal-halal tabuhane. Mboten ini musik religius, koyoke apik ngoten ya. Bahkan bisa. Kenapa? Karena maudhi'ul maddah di tempat pada maudhi'ud dzam. Perkara apik disekek nang sing elek. Utawa lagu-lagu lek cara ana lagu gambus ya, non sewu sing seneng gambus ya. Allah 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 ya. Mama joget-joget ini ya. Lesane Allah joget iki lho sendak kakak gitu ya. Iki bagus ya. Tapi haramnya niki. Nah kira-kira ana wong bayang ambek joget itu gampangane niki. Makanya Mbah Hasyim itu dalam sampai at-tambihat yang ke berapa? Apa ke-7 apa ada tambihat sampai yang ke-9 lupa saya. Tapi ada nama kitabnya beliau At-Tanbihatul Wajibat membahas tentang ini sholawat yang ada iringan alat malahinya. Orang kan saya mau karena kalau pernah mendengar masih sholawat itu oleh ganjaran masih di jeding ya ojo lah sholawat itu oleh ganjaran tapi ojo di jeding gitu. Nggih mungkin beliau pernah mendengar seperti itu ya. Nah, jadi kalau tempat yang baik kita tetap tempat yang baik cuma ya harus perkara yang baik dibaca di tempat yang baik. Bahkan khilaf lah ulama niki jenengan gawa perkara ya api ana leponan jeding no makruh nggih. Lek sing biyen jenenge jimat jarine nggih. Ana jimat gawa nang jeding luntur kesaktiane jarine ngoten ya. Ya mungkin karena luntur karena makruh tidak dilakukan ya. Kan lek sing gare haram kan gare luntur. Apalan saja kena perkara haram iku luntur ngoten nggih. Kamu percaya nggih? Wong apal akeh niku kena maksiat iku lho luntur. Buktine napa? Sakautu ila waqi'in su'ahibdi wa arsadani ila tarkil ma'asi. Kula niki dari Imam Syafi'i nang Ki Waqi' apal peluntur ya, guru ya. Kiai Waqi' dalam kitab I'anah dijelaskan Waqi' huwa Syekhus Syafi'i memang ya. Kula niki apal balik-balik ilang ya, lalian sakot la Waqi' su'ahibdi. Apalku elek, tak lapor nang guru Kiai Waqi' dari Imam Syafi'i. Ya apa jaren fa arsadani ila tarkil ma'asi dikandani. Tinggalan maksiat iku. Karena maksiat ngilangno apalan. Oh berarti ya mlebu nang sing gare luntur niki. Tuh kalau cara ngoten nak kiai-kiai lak ngoten nggih pian. Hati-hatilah ini jimat ini jangan dibawa ke toilet. Nanti kurang mujarope mandine kurang. Ya Allah alam saya bukan per ituan ngoten nggih. Tapi ngoten aneh-aneh lah. Ini enten sing kete ngaji di jeding ngoten ya. Makanya nun sewu ada ungkapan ngeten dalam kitab Fathul Wahab niki ya masih isan niki kiai ini itu takon saja nih ketika beliau bertanya berarti memberi cakrawala ilmu kepada kita. Wah niki ya makanya nun sewu sebelum saya melanjutkan maupun turun isya masih isan niki ngeten kok ono sahabat ngoyo di masjid iku berarti itu sahabat elek apa lelek sahabat ngoyo di masjid justru ngandani hukum nang kula jenengan kok andaikan enggak ono sahabat ngoyo di masjid ndak ngerti kula jenengan hukum yang ngoyo di masjid. Makanya no sahabat masjid kan Nabi ngelarang bersenono sucenono. Oh berarti nggak oleh ngoyo di masjid. Itu sahabatnya elek ya. Justru apa yang terjadi kepada sahabat itu menjadi syariat bagi kita. Kita seudonan nang sahabat ya. Sahabat kok ngoyoan di masjid ya. Loh sahabat itu peng aulia itu peng sewi sih gak ada apa-apa nih. Sultanul Aulia nggak ada apa-apanya dibanding sahabat yang paling bawah. Karena apa? Apa yang dilakukan sahabat menjadi syariat bagi kita. Contoh ya, semakro-makro mang niku mergane enten ulama niku di Fathul Wahab niku sing ngarani ngeten ya. Memang umum niki sebenarnya, cuma saya betul ingat di Fathul Wahab itu. Ono tempat wudu dadi siji mbek tempat nguyu iki makro ya. Oh, Pak, enten panjenengan sing siji mbek ya. Ngene nguyu mbek ngene wudu. Kecuali masjid. Di masjid ngene nguyu ngene ngene wudu ngene. Yo kadang-kadang ngene wudu sing ngene nguyu kadang-kadang. Kenapa boleh? Karena kita nanti akan melafadzkan kalimah-kalimah baik sunnah ya. Makanya ketika ada orang masuk ke kamar mandi apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lah ini lek kelewat ya apa? Katene wong katene nguyu anjene. Apa kudu mendal balik maneh? Mboten. Agama tidak memberatkan, tetap masuk baca dalam hati.
aja sampai diojo dek lesan. Niki lah. Tapi kan kita sekarang umum ya jenenge nguyu dadi siji ambek wudu. Duh kalau jenengan siji lek kula sami tapi angel ya. Makanya saya itu kadang-kadang wudu nang masjid itu nih ya. Untung masjidnya dekat ya, cedek omah. Lek sing ado ya napa terus. Akhirnya sesuai makruh mawon. Iya makruh ndak apa-apa. Penting samari. Yang penting enggak laknat, enggak kafir tadi itu ya. Enten malih pertanyaan? Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam. Iya. Betul. Ini niat kita kepada Allah kesimpulannya. Nggih. Nggih betul. Nggih. Nggih betul. Betul. Nah, bagus ya. Sekarang saya balik tanya. Sekarang kira-kira orang yang ziarah ke wali itu mau minta kepada wali itu apa kepada Allah? Mau ke wali. Tapi mintanya kepada Allah apa kepada wali itu? Mintanya. Nggih. Nggih betul. Oh betul. Oh nggih, siap pun. Situ tak jawab apa pun kalau takon maneh ngoten ya. Intinya orang ke makam itu ziarah ke makam wali itu boleh, sunnah bahkan ya. Ziarah itu sunnah. Tidak hanya ke makam wali, ke makam siapapun. Sudah saya jelaskan dulu nggih. Bahkan hatta ke makamnya orang kafir pun itu sunnah. Kenapa? Karena itu bisa tudzakirul maut, ada fa inna tudzakirul akhirah, riwayat lain ya. Ada tudzakirul maut, ada tudzakirul akhirah, bisa mengingatkan kepada akhirat, bisa mengingatkan kepada kematian. Kemudian kalau ziarah kepada wali tambah double itu kesunatannya. Apa? Bisa bertabarruk, bisa bertawassul kepada mereka. Intinya selama niatan kita itu masih minta kepada Allah, kita ibadah kepada Allah, tidak ada masalah, bahkan dianjurkan di dalam agama. Dan ini adalah ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengajarkan kepada seorang untuk bertawassul. Buktinya dalam hadis Muslim itu juga ada orang yang apa? Buta gitu itu datang wudu sing api, salat rong rakaat, kemudian doa setelah itu, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad ya inni astasbika ila rabbika fi qada'i hajat, dibaca. Itu Kanjeng Nabi mengajarkan. Riwayat Muslim sahih pol ya. Betul, kenapa? Karena dalam konteksnya tidak apa-apa selama orang itu mintanya tetap kepada Allah. Kalau jenengan masih kurang pas dengan minta, bisa dibuka YouTube-nya di Ar-Raudhah Masjid yang nomor 1 ini ya. Ada konsep tawassul, ada bertabarruk, ada sak puas-puasnya pun jenengan mangkil sik kurang lega minta nomor saya nggih. Dik ngiriku enten di video napa sudah ada insyaallah nggih. Selama satu tidak ada niatan. Siapa niatnya kan sudah ke wali itu. Nggih sampean ke wali itu niatnya kan bukan minta ke wali tapi tawassulnya saja ke wali. Saya niatnya sudah di Ampel sholatnya. Iya kan niatnya sholat di Ampel, tapi ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Betul nggih? Niatnya di sana tempatnya, tawassulnya di sana, tapi mintanya tetap kepada Allah, aman. Jadi lek jauh nang salian Allah enggak ngenteni nang masjid masih ndek rumah tetap dilaknat. Pun nggih, mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dhunubana wastur 'uyubana wakhtim lana bihusnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa'
ودعاء لا يسمع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.